Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Cici Rosi. Selamat pagi juga Cici Yose. Ya, kita bersyukur sekali ya. Tuhan Yesus sangat baik. Hari ini kita bisa bertemu kembali untuk memulai ibadah sekolah minggu kita. Betul, pasti adik-adik semua sudah siap. Cici yakin nih udah pada pakai pakaian yang bagus ya, udah rapi karena kita mau beribadah. Sekarang Cici mau lihat nih, kalau sudah siap semuanya bangkit berdiri. Ayo semua kita bangkit berdiri. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita minta pimpinan Tuhan, kita akan menyanyikan pujian. Marilah Tuhan pimpin saya. Marilah Tuhan pimpin saya. Ku tak berani jalan sendiri. Dalam dunia penuh susah, jangan kau tinggalku sendiri. Semuanya ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah memimpin kami dalam satu minggu. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama mengikuti sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus, Tuhan pimpin
kebaktian, sekolah minggu dari awal hingga akhirnya. Tuhan tolong agar kami dapat bersuka cita di dalam memuji Tuhan, sehingga menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, tolong juga di saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kebaktian sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Masih tetap bangkit berdiri ya adik-adik semua. Kita bersyukur ya, kemarin tuh adik-adik ada yang menghadapi PTS di Ciose. Iya, pasti gembira sekali, senang sekali ya, karena sudah mengikuti PTS selama 1 minggu. Iya, sudah selesai ya sekarang. Yuk kita sama-sama yuk, kita bersyukur, kita memuji Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Kita nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu dengan semangat. Siapa yang tadi pagi-pagi bangun tidur melihat matahari yang bersinar terang? Cici Yose lihat. Wah, adik-adik semuanya pasti juga lihat ya. Sudah pada keluar rumah belum? Sudah. Ya, kalau pagi itu kita harus berjemur ya Cici Yose. Iya, supaya sehat, apalagi di masa pandemi ini ya. Iya, Tuhan sudah baik loh kasih kita matahari. Betul sekali ya. Yuk kita sama-sama yuk kita memuji Tuhan dengan pujian Matahari Bersinar Terang. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan ya Cici Yose, kita itu nggak boleh sombong ya. Iya betul sekali, tidak boleh sombong. Iya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menciptakan kita. Jadi kita nggak boleh sombong. Bahkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling mengasihi, harus saling bersaudara ya. Iya betul sekali. Nggak boleh ribut, harus rukun ya, nggak boleh
Apa nih biasanya begini Cios ya? Nggak Oh, boleh nggak. musuhan ya. Oh, nggak boleh musuhan, nggak Siapa boleh yang suka marah-marahan begini? ya? Iya, kan adik-adik kalau di rumah kalau musuhan gini ya, katanya gitu. Kalau baik kan begini. Iya nggak boleh ya, nggak boleh musuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus rukun ya. Iya, kita sama-sama yuk kita akan nyanyi. Sungguh alangkah baiknya kalau kita hidup rukun bersama. Akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita akan tenangkan hati kita terlebih dahulu. Kita siapkan hati kita ya. Kita akan bersama-sama akan menyanyikan lagu pujian seperti keledai ya. Kita seperti keledai yang mau taat akan pimpinan Tuhan. Yesus Tuhanku penebusku, ku patuh taati Dia selamanya. Kristus Tuhanku penebusku.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih. kami sudah Memuji Tuhan. Tuhan. Kami bersyukur Kami bersyukur mempunyai Tuhan yang baik. mempunyai Tuhan yang baik. Tuhan ajar kami Tuhan ajar kami untuk mau taat untuk mau taat akan pimpinan Tuhan. akan pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. Tuhan tolong pakai kami seperti keledai yang mau taat mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk mengerti firman Tuhan yang kami dengar. Berkati juga untuk Cici Finis yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan kebaktian ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada Cici Finis dipersilakan. Halo adik-adik, wah ketemu lagi dengan Cifinis. Cifinis sangat senang sekali ya bisa bertemu dengan adik-adik meskipun hanya lewat online. Tadi kita sudah memuji Tuhan dengan semangat ya, dengan sukacita. Dan sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo angkat tangannya. Sikapnya di saat mendengarkan firman Tuhan bagaimana? Harus duduk manis. Boleh tidak sambil jalan-jalan, sambil main-main, sambil nonton, main game, lari ke sana kemari, boleh tidak? Tidak boleh. Harus duduk dengan tenang. Sudah siap? Cifinis mau hitung loh dari 1 sampai 5. 1 2 3, 4, 5. Ayo duduk dengan tenang. Cifinis mau bercerita. Ada seorang bapak bernama Thomas Andrew. Wah, anak-anak, lihat siapa? Thomas Andrew. Nah, dulu Thomas Andrew ini waktu dia masih kecil, dia suka sekali loh dengan kapal. Dia juga suka naik kapal. Siapa di sini yang pernah naik kapal? Ayo angkat tangannya. Ayo, siapa? Wah, ada yang pernah, ada yang tidak pernah ya. Dan bukan hanya itu anak-anak, adik-adik, Thomas Andrew ini juga dia suka menggambar kapal, dia suka mewarnai kapal, dia suka melukis kapal, ya. Bahkan waktu Thomas Andrew masih kecil, dia juga kepengen membuat kapal. Berkata, nanti kalau saya sudah besar, ya, saya mau membuat kapal yang begitu besar, yang begitu bagus, yang begitu mewah. Wah, anak-anak, betul sekali. Ketika Thomas Andrew ini sudah besar, wah, akhirnya Thomas Andrew sudah membuat kapal yang begitu besar anak-anak ya, yang begitu bagus, yang begitu mewah. Dan kapal ini diberi nama kapal Titanic. Kapal apa anak-anak? Kapal Titanic. Wah, ketika Thomas Andrew melihat kapalnya yang begitu bagus, dan dia berkata, wah, akhirnya saya bisa membuat kapal yang begitu bagus, yang begitu mewah, yang begitu besar, yang bisa membawa banyak penumpang. Wah, bahan-bahannya juga bagus,
kuat-kuat. Itu semua karena kehebatan saya, karena kekuatan saya. Itu semua karena kepintaran saya. Tidak ada orang yang bisa punya seperti kapal saya ini kecuali saya. Dan tidak mungkin juga kapal ini bisa tenggelam. Lihat saja, dari bentuknya aja sudah bagus, dari bahan-bahannya aja sudah bagus, bahan-bahannya kuat. Tidak mungkin kapal saya ini bisa tenggelam. Sekalipun itu Tuhan Yesus tidak bisa membuat kapal saya tenggelam. Tidak bisa membuat kapal saya tenggelam. Wah, anak-anak, sikapnya Thomas Andrew baik tidak? Tidak baik ya anak-anak ya. Ketika dia sudah bisa membuat kapal yang begitu besar, ternyata Thomas Andrew menganggap itu semua karena kepintarannya sendiri, karena kehebatannya sendiri. Akhirnya Thomas Andrew menjadi sombong anak-anak ya. Boleh tidak sombong? Tidak boleh ya. Tuhan Yesus sedih. Nah anak-anak, suatu ketika atau suatu hari kapal Thomas Andrew ini berlayar. Dia membawa banyak sekali penumpang ya, para bangsawan. Penumpangnya itu orang-orang yang terkenal anak-anak ya, bukan orang-orang biasa, orang-orang yang terkenal. Ketika Thomas Andrew ini sedang berlayar, ya, ketika kapal Thomas Andrew ini sedang berada di tengah-tengah laut, apa yang terjadi anak-anak? Tiba-tiba ada badai yang begitu kencang sekali dan akhirnya membuat kapal Thomas Andrew ini terombang-ambing ya. Kapalnya goyang kiri, kapalnya goyang ke kanan. Dan apa yang terjadi anak-anak? Bukan hanya goyang ke kiri, goyang ke kanan, bukan. Apa yang terjadi? Kapal Thomas Andrew ini menabrak gunung es yang ada di dalam laut. Dan apa yang terjadi di kapal Thomas Andrew ini? Kapalnya tenggelam. Bukan hanya kapalnya yang tenggelam, Thomas Andrew juga yang ada di dalam kapal itu, dan semua para penumpang, orang-orang yang terkenal yang ada di dalam kapal itu ikut tenggelam. Nah, itu anak-anak ya, kita harus hati-hati sekali ya. Ketika kita sudah pintar, ketika kita merasa sudah hebat, kuat, jangan sampai kita sombong seperti Thomas Andrew. Lihat akibatnya. Akhirnya apa? Di kapalnya tenggelam. Thomas Andrew juga ikut tenggelam dan semua para penumpangnya tenggelam. Nah anak-anak, cerita seperti Thomas Andrew ini ada juga loh di dalam Alkitab. Mau tahu ceritanya? Mau tahu ceritanya? Mau tahu siapa namanya? Nah ayo sekarang duduk manis. Ada seorang anak pemuda yang umurnya 16 tahun ya, bernama Uzia. Ya anak-anaknya bernama Uzia. Ketika Uzia ini berumur 16 tahun, akhirnya waktu itu orang-orang Yehuda mengangkat Uzia ini yang umurnya 16 tahun ini menjadi seorang raja ya, untuk menggantikan papanya Amazia yang sudah meninggal. Dulu papanya Uzia ini yang bernama Amazia anak-anak ya, sama raja juga, tetapi ayahnya Amazia ini sudah meninggal. Jadi anaknya Uzia ini diangkat menjadi raja untuk menggantikan papanya. Ketika Uzia ini menjadi raja, anak-anak, jadi dari umur 16 tahun, wah, Raja Uzia ini dia memerintah dengan baik. Dia memerintah dengan baik.
dia sayang kepada rakyatnya, dia tidak sombong, dia selalu rendah hati ya anak-anak ya. Dia selalu rendah hati, dia juga tinggal di istana yang begitu bagus ya, yang begitu mewah. Dan bukan hanya itu anak-anak, Raja Uzia ini juga dia sayang kepada Tuhan, dia taat kepada Tuhan, dia rajin ke gereja, dia rajin beribadah, dia rajin membaca firman Tuhan, dia rajin berdoa ya. Ketika Raja Uzia ini menjadi raja, memberita dengan baik dan juga taat dan sayang kepada Tuhan, Tuhan selalu menolong Raja Uzia loh anak-anak ya. Tuhan selalu memberkati Raja Uzia. Bahkan Raja Uzia ini semakin hari ya, hari semakin hari, bulan semakin bulan, tahun berganti tahun ya, Raja Uzia ini semakin terkenal, namanya semakin terkenal. Bahkan bukan hanya itu anak-anak, Raja Uzia ini dia memiliki banyak tentara-tentara sampai tidak bisa dihitung anak-anak ya. Terus tentara-tentaranya juga diperlengkapi dengan senjata-senjata yang bagus, senjata-senjata yang baik. Ketika ada musuh yang mau melawan tentara-tentaranya, ketika ada musuh yang mau melawan bangsanya, wah, Raja Uzia sudah memperlengkapi tentara-tentaranya dengan baik. Dia memperlengkapi dengan perisai. Nah, perisai itu anak-anak ya. Nah, gambarnya begini. Terus dia juga memperlengkapi tentara-tentaranya dengan tombak. Wah, ya anak-anak ya. Dia memperlengkapi tentara-tentaranya dengan baju perang. Wah, semuanya lengkap. Meskipun tentara-tentaranya begitu banyak, tetapi Raja Uzia ini dia memperlengkapi tentara-tentaranya dengan baik dan dengan lengkap. Wah, betul sekali anak-anak ya. Ketika ada musuhnya waktu itu orang-orang Filistin. Nah, anak-anak, adik-adik masih ingat tidak orang-orang Filistin itu siapa? Masih ingat tidak orang-orang Filistin itu siapa? Yang badannya besar, kuat-kuat, tinggi seperti raksasa. Masih ingat tidak? Itu loh yang Daud lawan seorang raksasa yang badannya besar. Namanya siapa? Ayo, namanya siapa? Iya betul, Goliat. Nah, orang-orang Filistin itu anak-anak orang-orang yang terkenal, orang-orang yang hebat, yang kuat. Di saat mereka berperang, mereka selalu menang anak-anak ya. Jadi orang-orang Filistin ini sangat ditakutin sekali. Ya karena badan mereka itu besar-besar dan juga kuat. Nah, ketika orang-orang Filistin ini melawan bangsanya Raja Uzia, wah, anak-anak, kira-kira yang menang siapa ya? Ternyata yang menang anak-anak tentara-tentaranya Raja Uzia. Raja Uzia yang menang. Dia bisa mengalahkan orang-orang Filistin meskipun orang-orang Filistin itu badannya besar-besar, kuat-kuat, tinggi-tinggi. Tetapi Raja Uzia bisa mengalahkan. Nah, Civinis mau bertanya, yang membuat Raja Uzia itu bisa menang mengalahkan orang Filistin siapa anak-anak? Ayo siapa? Tuhan ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menolong Raja Uzia, tentara-tentaranya di saat berperang sehingga mereka bisa menang. Wah anak-anak, dan setelah itu nama Uzia semakin terkenal, bahkan sampai di seluruh bangsa-bangsa menakutin Raja Uzia. Mereka sangat takut sekali untuk melawan Raja Uzia lagi. Dan bukan hanya itu anak-anak ya, bahkan Raja Uzia ini juga semakin hari dia semakin menjadi orang yang terkaya,
orang yang terpandang ya. Dia memiliki banyak kambing domba ya anak-anak ya, sampai tidak bisa dihitung. Dan dia juga memiliki tanah yang luas ya, kebun yang luas, bahkan kebun anggur yang begitu luas anak-anak ya, sehingga itu menghasilkan kekayaannya Raja Uzia sampai dia terkenal ya, dia terkenal dengan kekayaannya anak-anak. Ketika Raja Uzia melihat bahwa dia itu semakin hari semakin terkenal, semakin hebat, wah, dia mulai melupakan Tuhan. Dia menganggap dirinya ini hebat anak-anak. Dia berkata, wah, lihat, saya ini sudah menjadi raja yang hebat. Lihat, saya ini sudah menjadi raja yang terkenal. Bahkan orang-orang sampai takut dengan saya, sampai takut melawan saya. Wah, saya ini hebat. Lihat, saya juga punya banyak tentara-tentara, memperlengkapi tentara-tentara saya dengan baik, dengan bagus. Bahkan saya bisa mempunyai banyak uang, banyak harta, banyak kambing domba, banyak kebun anggur yang begitu luas. Itu semua karena kehebatan saya. Ya, itu semua karena kepintaran saya. Wah, yang tadinya Raja Uzia ini sayang kepada Tuhan, yang tadinya dia taat kepada Tuhan, sekarang dia melupakan Tuhan anak-anak. Yang tadinya dia rajin beribadah, yang tadinya dia rajin membaca firman Tuhan, yang tadinya dia rajin berdoa, sekarang tidak ada lagi anak-anak. Dia sekarang malas berdoa, sekarang malas beribadah, sekarang malas membaca firman Tuhan. Dia menganggap semuanya itu karena dirinya sendiri. Dia bisa kaya itu karena dirinya sendiri. Dan akhirnya dia mulai tidak taat dan tidak sayang kepada Tuhan. Nah, suatu kali anak-anak, Raja Uzia ini dia pergi ke bait suci, ke gereja. Kira-kira ngapain ya Raja Uzia pergi ke bait suci, pergi ke gereja? Kira-kira dia mau beribadah ya kepada Tuhan? Dia mau memuji Tuhan tidak ya? Ternyata bukan anak-anak. Dia pergi ke bait suci itu bukan untuk beribadah, bukan untuk memuji Tuhan, bukan. Dia ternyata waktu sampai di bait suci, dia melihat di atas meja di gereja itu, dia melihat ada persembahan yang sudah dipersiapkan untuk diberikan kepada Tuhan. Nah, persembahan itu kan anak-anak ya, waktu itu mereka itu membakar ya. Cara mereka memberikan persembahan kepada Tuhan itu dengan cara membakar. Ketika Raja Uzia melihat, wah, dia berkata, yang membakar persembahan ini saya. Kalian semua para imam-imam, para pendeta-pendeta tidak pantas untuk membakar persembahan ini. Saya yang pantas. Terus para pendeta-pendeta ini berkata kepada Raja Uzia, "Hei Raja Uzia, kamu tidak boleh seperti itu. Kamu itu sekarang sudah tidak pantas lagi membakar persembahan ini. Kamu sekarang kan sudah tidak sayang lagi kepada Tuhan, sudah tidak taat lagi kepada Tuhan. Yang dulunya kamu rajin beribadah, sekarang kamu sudah tidak beribadah lagi kepada Tuhan. Kamu tidak pantas membakar persembahan ini." Ketika dia mendengar itu anak-anak, akhirnya apa yang terjadi? Raja Uzia mulai marah, dia mulai kesal. "Hei, apa yang kalian katakan? Saya tidak pantas membakar persembahan ini. Kalian tidak tahu apa? Saya ini raja yang terkenal, raja yang hebat. Justru kalian-kalian itu tuh menghormati saya, takut kepada saya. Apa yang kalian bilang? Tidak mungkin, tidak boleh. Saya yang akan membakar persembahan ini."
ketika Raja Uzia marah anak-anak. Kira-kira apa yang terjadi kepada Raja Uzia ini? Apa yang terjadi anak-anak? Seketika itu Raja Uzia melihat semua badannya, semua mukanya, dia lihat, loh, kok badan saya penuh dengan borok? Loh, kok muka saya penuh dengan borok? Apa yang terjadi dengan tubuh saya? Apa yang terjadi dengan muka saya? Dia lihat kakinya anak-anak, loh, kok semua badan saya penuh dengan borok? Apa yang terjadi? Wah, anak-anak, ternyata Raja Uzia mengalami penyakit kusta. Penyakit kusta ini anak-anak, penyakit yang sangat berbahaya, penyakit yang sangat menular, ya. Dan akhirnya anak-anak, ketika orang-orang melihat Raja Uzia ini mengalami penyakit kusta yang sangat mengerikan sekali, dan akhirnya Raja Uzia ini diasingkan, diisolasi mandiri. Tidak boleh bergabung dengan orang banyak karena penyakitnya bisa menular. Tidak boleh bergabung dengan keluarganya. Ya, tidak boleh bergabung dengan semua orang yang banyak. Jadi mereka asingkan, dia diasingkan, dia diisolasi mandiri, disuruh tinggal di tempat yang lain. Dan seketika itu anak-anak, apa yang terjadi? Hari berganti hari, ternyata penyakit Raja Uzia bukan semakin sembuh, malah semakin parah anak-anak ya. Tidak sembuh-sembuh. Dia lihat jari-jarinya yang tadinya jari-jarinya lengkap, jari-jarinya ada 10. Dia lihat, loh, kok jari-jari saya sekarang sudah tidak ada. Jari-jari jempol saya tidak ada. Jari-jari manis saya tidak ada. Jari-jari tengah saya tidak ada. Terus dia lihat jari-jari kakinya juga sama anak-anak. Sudah tidak ada lagi, tidak lengkap. Yang tadinya 10 sekarang tinggal 6. Terus dia lihat telinganya. Loh, kok telinga saya tidak ada? Wah, anak-anak, dan ternyata apa yang terjadi ketika Raja Uzia ini mengalami penyakit kusta dan tidak pernah sembuh-sembuh? Apa yang terjadi anak-anak? Akhirnya Raja Uzia ini meninggal. Apa anak-anak? Raja Uzia meninggal. Itulah anak-anak ya, akibat dari kesombongan Raja Uzia. Dia meninggal. Nah, seperti yang awalnya juga kita dengar, akibat kesombongan Thomas Andrew, dia tenggelam, kapalnya tenggelam. Bahkan Thomas Andrew yang ada di dalam kapal itu juga ikut tenggelam. Nah, anak-anak, dari cerita ini yang barusan kita dengar, kita diajar untuk tidak boleh sombong, menganggap diri kita hebat, menganggap diri kita paling pintar. Wah, anak-anak, apalagi ya anak-anak SD minggu ini sudah menghadapi PTS. Terus berkata begini, wah, lihat, aku ini bisa menjawab soal-soal PTS ini karena aku sendiri, karena aku pintar. Aku juga tidak perlu berdoa, saya bisa menjawab kok tanpa berdoa. Saya bisa menjawab soal-soal PTS ini. Ini kan karena saya pintar. Terus lihat, nilai saya bagus-bagus, 190, 80. Itu semua karena kepintaran saya. Tanpa saya berdoa, saya bisa mengerjakannya. Boleh tidak seperti begitu anak-anak? Tidak boleh ya. Kita bisa pintar itu, kita bisa hebat itu, kita bisa menjawab soal-soal PTS itu semua karena pertolongan
pertolongan Tuhan. Terus anak-anak punya sepeda baru yang dibeli oleh papa mama. Lihat, aku punya sepeda baru, kamu tidak punya ya. Wah, kasihan sekali. Itu tidak boleh anak-anak ya. Kita punya barang-barang yang baru, punya baju bagus, sepatu bagus, tas bagus, sepeda baru. Itu semua karena Tuhan yang menolong papa mama. Ya, Tuhan yang memberi kesehatan kepada papa mama sehingga papa mama bisa bekerja dan bisa membelikan hadiah buat kalian. Ya, itu semua karena Tuhan. Jadi kita tidak perlu membanggakan, kita tidak perlu pamer, kita tidak perlu sombong. Karena sombong itu adalah dosa. Dan Tuhan tidak senang jika anak-anak Tuhan sombong. Tuhan Yesus sedih ketika Tuhan Yesus melihat anak-anaknya sombong. Anak-anak ya, siapa di sini yang mau seperti Raja Uzia yang sombong? Ada tidak yang mau seperti Raja Uzia? Tidak boleh ya. Yang mau seperti Thomas Andrew yang sombong? Tidak boleh anak-anak. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus rendah hati ya. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Ya anak-anak, sekarang mari kita menyebutkan ayat hafalan kita yang terambil dari Yakobus 4 ayat 6b. Yakobus 4 ayat 6b. Kita membaca secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6b. Sekali lagi ya anak-anak ya. 1, 2, 3. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6b. Artinya anak-anak ya, Tuhan tidak suka kepada orang yang sombong. Tuhan sayang kepada orang yang rendah hati, yang mau sayang, yang mau taat kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekalian, sekarang Civinis ajak adik-adik untuk bernyanyi. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh sombong. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Dengan semangat ya. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong itu dosa. Sombong itu dosa. Sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sekali lagi dengan semangat. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong itu dosa. Sombong itu dosa. Sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong itu dosa.
itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Iya anak-anak ya, barusan kita sudah bernyanyi yang berkata anak Tuhan tidak boleh sombong, karena sombong itu adalah dosa. Oke adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikutin Civinis berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu rendah hati, untuk tidak sombong, dan mau menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh sayang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Wah adik-adik, senang sekali ya kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita tidak sombong. Ya. Kita harus belajar rendah hati ya, karena Tuhan Yesus saja dia sangat rendah hati. Nah, adik-adik, Ci Yosepin dan Ci Rosi mengingatkan adik-adik untuk mengumpulkan persembahannya yang terbaik di rumah. Nanti kalau kita sudah ibadah di gereja kita boleh membawanya. Nah adik-adik, sekarang kita akan menutup kebaktian sekolah minggu kita. Kita mau menyanyikan pujian Dia Harus Semakin Bertambah. Adik-adik semua, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami tidak sombong, tetapi belajar rendah hati seperti Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah nama Tuhan. Ajar kami untuk boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tiba saatnya kami akan menutup ibadah sekolah minggu kami. Biarlah di minggu yang akan datang
akan datang. Kami juga memberikan waktu kami untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah anak-anak, adik-adik semuanya.